Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat terdekatnya ialah kita masih bisa melihat, mendengar, kemudian kita masih bisa menggerakkan tangan kita, menggerakkan tangan kaki kita, dan otak kita masih bekerja dengan baik, menjadikan jantung kita masih bisa berdetak. Kemudian daripada itu juga mulut kita masih bisa mengucapkan dan melafazkan ayat-ayat Al-Quran, dan kita masih mau berdoa dalam kalimat yang ditulis di bukunya, di buku Al-Ustadz Ahmad Khairul Anam, tertulis bahwa janganlah kalian menunggu doa kalian terkabul, akan tetapi dengan kalian ingin berdoa saja itu adalah rahmat. Kemudian pula tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai hari zaman nanti. Berdirinya saya di sini ingin menggantikan khatib sebelumnya di talim setelah ba'da tarawih ini di judul 5 hadiah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihi fil miski wa tastaghfiru lahum hitanu hatta yu'tiru wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu summa yaqulu yusiku ibadiyas salihuna an yaqulu anhumul maunatu wa yasiru ilaik wa tusaffadu fihi maradatun syayatina fala yakhlusu fihi illa makanu yakhlusuni ilaihi fi ghairi wa yughfaru lahum fi akhiri lailihi. Qila ya Rasulullah hiya lailatul qadar. Qala la walakinnal amili innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. 1. Bau mulut yang orang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan akan memohon ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang saleh. Mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. 4. Setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka menggoda saat bulan-bulan lain. Dan yang kelima, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, Al-Baihaqi dari kitab At-Taghrib. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yang berpuasa. Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Maksud bau mulut karena lapar orang yang berpuasa yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Para pensyarah hadis mengutarakan dengan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut. Sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah Al-Muwatta, namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bau mulut yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum daripada lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh
dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durusul Mansur. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durusul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran yang ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai Allah daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Wahai hafiz miskin, yang kamu perbuat dengan misik yang kau cari di kampung Khatan itu apa? Padahal keharuman misik dari surga kalau dibandingkan dengan semerbak kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah, karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai Allah. Oleh sebab itu, sebuah hadis mencatatkan bahwa pada pahala setiap amalan yang diberikan oleh para malaikat, tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri akan memberikannya karena puasa hanya untukku." Sebagaimana ulama meriwayatkan lafaz ajizi bihi dengan ujiza bihi, yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadikan ganjaran baginya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai. Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapatkan jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serba adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ke-9. Bersiwak ketika puasa. Di sini saya ingin mengingatkan sebuah masalah penting, bahwa berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan bau mulut orang yang sedang berpuasa, beberapa imam mazhab telah melarang bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa setelah setengah hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bersiwak adalah mustahab, dianjurkan kapan saja dengan alasan bahwa dengan bersiwak yang hilang adalah bau gigi, bukan bau mulut. Sedangkan bau mulut yang dimaksud di sini adalah bau yang disebabkan oleh perut kosong, bukan bau gigi. Dalil yang mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Ikan-ikan beristighfar. Ikan-ikan akan beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa. Maksudnya banyak makhluk yang akan mendoakannya. Hal ini banyak dikemukakan dalam berbagai riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa para malaikat akan memohon ampunan baginya. Paman saya, Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih berkata, memang benar bahwa ikan-ikan akan mendoakannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya Allah yang Maha Rahman akan menjadikannya orang yang dicintai di dunia. Sebuah hadis menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka dia akan berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Aku mencintai orang itu, hendaknya kamu juga mencintainya." Lalu malaikat Jibril mencintai orang itu dan mengumumkan kepada penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu, hendaknya penduduk langit juga mencintainya. Maka semua penduduk langit akan mencintainya. Kalian juga mencintainya. Kemudian kecintaan kepada orang itu akan menyebar ke seluruh bumi. Padahal biasanya cinta itu hanya milik oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Tetapi cinta ini akan menyebar kemana-mana. Makhluk yang akan mencintainya bukan hanya yang tinggal di dekatnya, bahkan binatang-binatang yang ada di sungai pun akan mencintainya dan mendoakannya. Perasaan cinta kepadanya sudah melebihi batas daratan, menembus ke dalam lautan. Maka binatang-binatang yang ada di hutan pun sudah semestinya akan mendoakannya. Surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini telah banyak dikemukakan dalam berbagai riwayat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun, surga telah dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya semakin penting tamu yang akan datang
maka semakin awal pula persiapannya. Misalnya dalam acara walimah pernikahan, persiapan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Setan dibelenggu. Setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga kemaksiatan akan berkurang. Adanya semangat ibadah dan bergairah pada diri orang-orang beriman untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini sudah tentu membuat setan berusaha sekuat tenaga menyesatkan mereka dari jalan yang benar sehingga kemaksiatan semakin meningkat pesat. Namun yang terlihat secara umum kemaksiatan berkurang. Berapa banyak para pemabuk yang karena keistimewaan bulan Ramadan tidak minum khamar. Berapa banyak kemaksiatan yang bisa dilakukan secara terang-terangan telah berkurang karena Ramadan. Walau demikian masih ada perbuatan dosa. Namun terjadinya perbuatan dosa tersebut tidak bertentangan dengan setan-setan yang sangat jahat. Maka tidak perlu heran jika masih ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Hal ini merupakan pengaruh setan yang lebih kecil kadar kejahatannya. Riwayat yang lain menyatakan bahwa pembelengguan setan ini secara menyeluruh tanpa pembatasan pada setan-setan yang jahat. Sedangkan di dalam riwayat lain di atas dia ada pembatasan hanya bagi setan-setan yang jahat saja. Riwayat yang tanpa pembatasan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang ada sebagai penjelasan bagi riwayat yang tanpa pembatasan. Maka ini bukan suatu pertentangan dalam dua riwayat tersebut. Akan tetapi jika yang dimaksud seluruh setan dibelenggu, maka kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang aneh. Karena meskipun kemaksiatan itu umum terjadi karena godaan setan, tetapi pengaruh bercampurnya racun setan dengan hawa nafsu manusia selama setahun di luar Ramadan menyebabkan bersatunya racun setan dengan hawa nafsu manusia, sehingga tidak adanya setan dalam waktu yang singkat itu tidak terasa perbedaannya. Demikianlah maksiat itu selalu dilakukan sehingga menjadi tabiat pada dirinya. Orang yang terbiasa hidup dengan hawa nafsu di luar Ramadan, pengaruh hawa nafsunya akan terus berlanjut di bulan Ramadan. Sebuah hadis menguatkan hal ini, yaitu sabda Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang berbuat dosa, sebuah titik hitam akan melekat di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, titik hitam itu akan terhapus. Jika tidak bertaubat, titik hitam tadi akan tetap melekat. Apabila berbuat dosa lagi, maka titik hitam lain akan muncul dan seterusnya, sehingga hatinya menjadi hitam semua dan tidak ada satu kebaikan pun yang dapat menembus hatinya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, tetapi hati mereka telah berkarat sebab perbuatan mereka. Al-Mutaffifin 14. Dalam keadaan seperti ini, dengan sendirinya hati itu akan cenderung pada perbuatan maksiat. Kebiasaan buruk sangat mempengaruhi seseorang. Maka ada sebagian orang yang tidak peduli terhadap dosa tertentu yang ia lakukan. Tetapi jika ia disuruh melakukan satu dosa yang lain, hatinya menolak. Misalnya, jika orang yang biasa minum khamar disuruh memakan daging babi yang tidak biasa, mereka menolaknya, padahal keduanya adalah perbuatan dosa. Apabila perbuatan dosa dilakukan terus-menerus di luar Ramadan, maka hatinya akan menyatu dengan dosa-dosa itu, sehingga di dalam bulan Ramadan pun dosa-dosa tersebut tetap dilakukan, meskipun tanpa digoda oleh setan. Jika yang dimaksud adalah seluruh setan dirantai pada bulan Ramadan, maka timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadan dapat dipahami. Sedangkan jika yang dimaksud hanya setan-setan yang jahat yang dirantai, timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadan pun dapat dipahami. Hamba yang lemah ini berpendapat bahwa penjelasan seperti itu yang lebih tepat. Semua orang dapat merasakan dan membuktikan bahwa untuk berbuat baik atau menghindari perbuatan maksiat pada bulan Ramadan tidaklah sesulit di luar bulan Ramadan. Dengan sedikit kesungguhan dan ketawajuhan konsentrasi sudah cukup. Maulana Syekh Muhammad Ishaq rahmatullahi alaih berpendapat bahwa kedua hadis tersebut ditunjukkan bagi orang yang berbeda. Bagi orang yang fasik, yang dirantainya hanya setan-setan yang jahat, sedangkan bagi orang-orang yang saleh dirantai adalah seluruh setan. Kebanyakan. Udah. Maka dengan apa yang saya sampaikan dan yang kita sama-sama dengar, menjadikan kita bisa menambal apa-apa yang kurang dari kita, dan dengan apa yang berkurang itu yang kita kurangi itu menjadikan pahala, apalagi di bulan Ramadan ini
menjadikan pahala itu berkali-kali lipat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun min Allah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.